Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Himawan dari kelompok yang beranggotakan Indra Septiansah, Ranang Haki Purnama, Randi Prakoso. Saya akan mempresentasikan pengaruh TikTok bagi para penggunanya. Di sini langsung saja yang kesatunya ada latar belakang. Zaman sekarang, sebagian anak menggunakan sosial media, terlebihnya anak-anak menggunakan TikTok untuk pembuatan video pendek. TikTok salah satunya dengan penggunaan aplikasi dalam bentuk media sosial. Pada masa modern ini dapat memudahkan masyarakat yang tidak tahu akan menjadi tahu. Semakin berkembangnya zaman akan semakin banyak aplikasi yang akan digunakan oleh masyarakat. Karena masyarakat semakin membutuhkan informasi melalui sosial media karena sangatlah cepat dan simpel. Komunikasi menyatakan bahwa komunikasi dapat berhubungan dengan adanya aplikasi yang akan menjadikan satu informasi bagi pengguna dalam bentuk berita ataupun pembuatan video sehingga video yang telah dibuat akan menjadikan informasi bagi pengguna sosial media. Salah satu informasi bagi pengguna sosial media yaitu pembuatan video pendek di TikTok sehingga akan diketahui oleh pengguna TikTok yang lainnya. Komunikasi bentuk interaksi manusia yang memberikan pengaruh antara satu sama lain baik sengaja maupun tidak sengaja, baik verbal maupun non verbal. Lalu di sini kita langsung ke rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini, dari latar belakang di atas kita dapat mengetahui seberapa besar dan bagaimana pengaruh TikTok bagi para penggunanya. Apakah mengganggu mental dan psikis atau juga menumbuhkan kreativitas bagi para pengguna. Kita lanjut ke tujuan dan manfaatnya, yaitu kita ingin mengetahui pengaruhnya ya, seperti tadi saya jelaskan, dan mengetahui bagaimana dampaknya gitu bagi kepribadian, bagi psikis gitu para pengguna TikTok itu sendiri gitu. Nah, terus bagaimana tanggapan orang lain atau tanggapan masyarakat terhadap TikTok gitu, bagaimana, apakah positif atau banyak negatif atau gimana gitu. Nah, yang keempat, menemukan kreativitas atau tidak gitu, atau malah menghancurkan kreativitas bagi para pengguna TikTok itu sendiri gitu. Nah, yang kelima, yang terakhir, meneliti video TikTok bagaimana sih, karena banyak pengakses atau pengguna TikTok itu di bawah umur gitu. Jadi bagaimana pengaruhnya terhadap para pengguna TikTok di bawah umur, dan apa tanggapan orang lain juga gitu terkait hal tersebut, apalagi pelajar di bawah umur gitu. Itu sih dari tujuan dan manfaat. Kita lanjut ke teknik pencarian data ya, yaitu teknik wawancara. Jadi dari tahap wawancara ini kami mencoba untuk mencari tahu dari 4 narasumber yang berbeda bagaimana pendapat mereka tentang pengaruh TikTok bagi mereka, yaitu bagi para penggunanya, dan juga apa yang mereka rasakan, bagaimana dampaknya terhadap kepribadian seseorang gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan memutar video dokumentasi kita mengenai wawancara tersebut. Nah, dari wawancara yang barusan kita tampilkan, kita dapat mengetahui pengaruh eh, positif dan negatifnya ya bagi para pengguna, dan pendapat mereka bagaimana gitu. Ternyata masih banyak juga dampak negatifnya ya, seperti tentang video yang tidak difilter gitu, banyak video yang kurang cocok gitu untuk dikonsumsi publik gitu, apalagi pengakses TikTok ini terdapat di bawah umur juga, dan memang tanggapan dari narasumber kami tidak baik gitu, tidak baik bagi anak di bawah umur untuk mengakses media sosial TikTok itu, karena adanya eh, video yang kurang pantas untuk mereka gitu, untuk anak di bawah umur itu dan para pelajar, yang akan mengganggu ke konsentrasi belajar mereka. Nah, untuk selanjutnya
akan disambung oleh teman saya tentang Kita teknik pendukung ya. Saya akan menjelaskan teknik pendukung. Teknik pendukung di sini kami melakukan dengan metode survei atau kuesioner. Lalu di sini saya akan menyebutkan tahapan teknik pencarian datanya. Yang ke satu ini ada mensurvei pada aplikasi. Di sini kita mensurvei pada aplikasi. Di sini kita mensurvei pada aplikasi TikToknya. Bagaimana sih isi dari aplikasi TikTok tersebut? Yang kedua adalah menelaah dan meneliti fiturnya. Kita juga di sini meneliti fiturnya dan menelaahnya. Yang di sini ada banyak fitur seperti contohnya fitur suara, lalu kecepatan dan efek, mempercantik dan bisa mengedit lainnya. Yang ketiga, membuat kuesioner berdasarkan wawancara. Di sini kami juga membuat sebuah kuesioner yaitu pertanyaan melalui Google Form dan pertanyaan itu berdasarkan wawancara dalam teknik utama tersebut. Selanjutnya adalah tahapan mengumpulkan data. Di sini mengumpulkan data kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Biasanya secara tertulis, kuesioner ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden orang-orang. Kami di sini mengumpulkan data dan membuat pertanyaan sehingga dapat mengetahui jawaban-jawaban orang-orang tentang pengaruh TikTok bagi para penggunanya. Lalu yang selanjutnya adalah mengevaluasi data yang terkumpul. Kami mengevaluasi data yang terkumpul. Penilaian kami pengaruh TikTok bagi para penggunanya dalam hal ini jawaban orang-orang dalam menjawab kuesioner kami. Banyak yang menjawab bahwa pengaruh TikTok bagi para pengguna itu sangat mengganggu terhadap psikis seseorang. Dari beberapa poin yang kami evaluasi, jawaban orang-orang secara tidak langsung, TikTok menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergoyang ria, membuat video yang tidak sewajarnya, bahkan tidak hanya remaja saja yang mereka libatkan, anak-anak kecil dalam pembuatan video TikTok demi respon yang banyak dari netizen. Oke, lalu terdapat banyak video yang tidak pantas menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku remaja dan anak zaman sekarang. Lalu di sini ada juga beberapa poin yang kami evaluasi, ada juga yang menjawab dari segi positif sendiri dari aplikasi TikTok tersebut. Yaitu salah satunya sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya, menimbulkan rasa kepercayaan dirian. Aplikasi TikTok ini juga berbasis video dan musik dan dapat melatih diri remaja atau anak-anak untuk mengasah skill editing video atau konten-konten lebih yang bermanfaat. Oke, segitu dari saya. Itu bagian saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baiklah, saya akan melanjutkan teman saya. Saya akan menggamblangkan deskripsi umum tentang TikTok. TikTok merupakan aplikasi asal China yang baru diluncurkan dan masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2017. Indonesia juga mendapatkan peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam jumlah pengguna TikTok. Sehingga hal tersebut yang mendasari aplikasi TikTok masuk ke Indonesia. Dan aplikasi TikTok ini juga telah diunduh lebih dari 500 juta kali ya di Play Store maupun App Store dengan penonton harian mencapai 10 miliar. Serta 150 juta pengguna dengan negara kontributor tertinggi adalah Amerika. Jadi Amerika adalah negara yang paling banyak menggunakan aplikasi TikTok.
Seperti itu ya. Baik, langsung ke slide berikutnya, itu fungsi aplikasi. Sebagai tempat berekspresi penggunanya. TikTok menjadi tempat berekspresi bagi penggunanya. Ya, jadi di TikTok itu kita bisa mengekspresikan diri kita ya. Contoh kita lagi galau, kita bisa membuat suatu video yang kegalau-galauan gitu, seperti itu ya. Sebagai salah satu wadah untuk menyalurkan bakat. Ya, bisa juga untuk menyalurkan bakat. Contohnya yaitu bernyanyi ya. Dan juga TikTok ini memiliki akses yang sangat mudah. Salah satunya akses menggunakan Facebook dan Google. Jadi gampang banget buat create user atau create akun di TikTok ini. Meningkatkan popularitas, dan tidak sedikit ya para kreator TikTok yang melonjak gitu popularitasnya setelah membuat TikTok. Semakin banyak followers, maka akan ada AdSense ya, ataupun ya TikTok bayar kita gitu. Seperti di video kita itu ada iklannya gitu, kayak di YouTube gitulah. Ya, saya juga soalnya pengguna gitu, tapi nggak suka main, cuma nonton doang. Ya, selanjutnya di TikTok juga ada banyak fitur ya. Yang pertama ada tambahan musik, voice changer function. Yang ketiga bisa pakai stiker dan juga efek. Yang keempat filter. Yang kelima timer. Tambahan musik, jadi ya bisa ditambahin musik gitu. Kita joget-joget terus diiringi sama musik gitu. Tapi dari aplikasi TikToknya. Terus ada juga pengubah suara ya. Jadi suara kita itu bisa dibagus-bagusin gitu. Terus bisa juga pakai stiker dan juga efek ya, biar terlihat menarik, itulah dibuat ditonton. Yang keempat filter ya. Jadi seburik apapun gitu pengguna TikTok agak glowing gitu kalau pakai filter di TikTok ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu fitur timer. Fitur ini tentunya tak lain berfungsi sebagai asisten pribadi untuk membidik objek. Bila pengguna TikTok tak memiliki rekan yang bisa membantu mengambil gambar atau video, dengan adanya fitur ini, pengguna dapat melakukannya sendiri berkat fitur timer. Fitur timer ini ya, jadi saat video itu berjalan bisa dijeda gitu. Waktunya bisa kita atur gitu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya ya. Yang selanjutnya deskripsi kebutuhan. 1. Batasan perancangan, yaitu meliputi berpusat pada pengaruh pada aplikasi TikTok. Selanjutnya spesifikasi kebutuhan hardware dan software, yaitu device atau perangkat aplikasi TikTok atau web browser, jaringan seluler atau koneksi email dan username serta multimedia. Lalu yang ketiga, deskripsi kebutuhan software, yaitu meliputi device atau perangkat untuk menggunakan software Lazada, contohnya handphone atau PC. OS untuk menginstal aplikasi, salah satunya Android. Aplikasi atau web browser untuk menggunakan TikTok. Dibutuhkan data seluler juga untuk mengakses TikTok, email untuk login pengguna, dan juga pemberitahuan dari TikTok. Dibutuhkan video dan foto untuk membuat kreasi di TikTok. Yang selanjutnya deskripsi kebutuhan lainnya, seperti biodata diri dan informasi profil akun TikTok dan foto profil. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari semua yang telah dipresentasikan, yaitu dari makalah ini kita dapat mengetahui apa itu aplikasi TikTok dan cara penggunaannya. Di samping itu juga mengetahui bagi para penggunanya. Lalu ada saran aplikasi TikTok. TikTok ada posisi positif dan negatifnya tersendiri. Tentunya di zaman teknologi seperti ini mempunyai kelebihannya masing-masing, seperti itu untuk penggunanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.